Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan. Untuk edisi hari ini Minggu 22 Februari 2026 kita akan update saham dari Merdeka Group ya. Ada MBMA, MDKA dan Emas yang baru aja breakout ya, baru breakout dan kemungkinan akan retest dulu ya, retest ke supportnya. Apakah ini kesempatan entry yang kemarin ketinggalan pas waktu breakoutnya? Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Yang pertama kita ada MBMA ya. MBMA turun kemarin 5,52% ya. Ini baru first breakout nih ya, area 850-an ya, 850-an. Ini sempat dulu menjadi area resisten ya, resisten nggak kuat naik, dia turun, retest MA50 dan kemudian dia naik terus nih ya, naik terus dan di break dan tertinggi di 945 itu adalah area support, area resistance ya saat ini ya. Untuk MBMA sepertinya koreksi wajar ya karena sudah naik cukup tinggi nih ya. Belum ada koreksi ya, belum bikin swing low dan yang belum punya dan mau swing ya malah bagus ya, kita artinya dapat kesempatan beli di buy on weakness-nya ya, karena memang sudah cukup jauh nih dari supportnya ya, dari support EMA juga jauh ya, dari EMA 20 terdekatnya masih di 700-an. Untuk support terdekat paling di area ini ya, di area 800-an itu adalah area support pertamanya ya. Besok bisa dilihat apabila di 800-annya sudah mulai mantul, bisa spekulasi buy ya, tapi apabila 800-nya di breakdown ya mending sekalian nunggu di bawah ya, di sekitar MA 50, 20 ya sorry ya, 20 dan kalau ditarik di swing low ke swing high-nya itu Fibonacci 0,5 di 735 ya, dekat dengan MA 20. Jadi sekalian seperti itu ya. Apabila besok supportnya minor ini di 800-nya di break ya tunggu sekalian di MA 20 seperti itu untuk trading plan-nya ya. Masih juga masih oke nih, masih uptrend, masih golden cross ke atas ya. Secara tren juga oke, dia terkonfirmasi bergerak di atas 3 moving average, MA 200, MA 50 dan MA 20 dan super trennya sudah warna hijau menandakan saham ini valid ya uptrend ya. Jadi valid uptrend tinggal kita tunggu koreksinya ya. Ketika dia breaking swing low dan sudah terkonfirmasi ngebase, kita bisa spekulasi buy di itu ya, antara di 800 atau di 735 itu adalah support support di MBMA. Resisten masih sama di 945. Apabila kuat di 800 ini kemungkinan akan sideways dulu ya, sideways dulu dan ngebase, kemudian akan di breakout kembali apabila momentumnya nanti ada ya. Kita lihat Broksum ya. Broksum saya tag dari tanggal 19 ya. Pas 19 dulu ya. 19 dulu itu pas breakout nih ya. Breakout memang ada akumulasi ya, ada ZPBK akumulasi ya. Tapi memang average-nya di bawah 900 ya. Ini di retail keluar ya. Terus kita tarik lagi di tanggal 20-nya ya. Di tanggal 20-nya memang taking profit ya, karena dia di average di bawah 900-an dan dia taking profit nih sepertinya dan retail masuk ya, ada XLXC masuk, makanya harganya turun. Kita tarik lagi dari tanggal 19 ya, apakah masih ada ya? Masih ada di dalam sebenarnya ya, ada ZP, BKAK juga masih di dalam ya, di average 870-an ya. 807-an, 70-an. Apabila kita tarik lagi lebih dalam, lebih jauh ya di tanggal 6 ya, karena kenaikannya dari tanggal itu masih ada AK ya di average 800-an ya. Jadi si AK ini masih punya barang di dalam ya, tapi memang average-nya cukup di bawah ya di 800-an ya. 800-an tuh di sini ya. Ya bener ya di area support ini ya. Di area support resistance horizontal ya dulu menjadi resisten dan di break kemudian akan menjadi support. Cukup menarik karena average market di area itu kita tunggu di situ ya apabila ada identifikasi dia kuat di area itu bisa spekulasi buy ya, tapi apabila di breakdown nunggu sekalian di 700-an ya, 735 sebagai support moving average 20.
Di saham kedua ada MDKA. MDKA Jumat kemarin tuh menguat 1,7%. MDKA juga baru aja breakout-nya. Ini adalah dulu menjadi resisten ya di area 3.500-an dan di break dengan volume ya, terkonfirmasi dengan volume dan eh, Jumat kemarin sudah terbentuk resistensi nih, ada ekor dari atas dan nggak berhasil di breakout ya. Artinya menjadi resisten saat ini di 3.680. Support minornya di area ini ya, nah, di area 3.400-an. Kedua adalah menjadi resisten, jadi break kemudian maka menjadi support apabila 3.400-nya nggak kuat menahan penurunan ya akan koreksi ke area MA20 ya di sekitar 3.100. MDK ini oke juga ya, ini prestasinya oke. Dia bergerak di atas 3 moving average ya, MA200, MA50, MA20. Support trend juga warna hijau menandakan saham ini terkonfirmasi sangat uptrend ini ya. Lihat MA20 dan MA50-nya juga positif ya, Golden Cross ke atas, jadi menandakan saham ini memang lagi naik ya, lagi naik. Dia cenderung kuat ya, kuat bertahan di MA50 dan saat ini akan uji retest ya MA20 ataupun di support minornya dulu ya di 3.400-an untuk jangka pendeknya. Apabila kuat di area itu kemudian akan sideways dulu ya. Sideways di sini kemudian akan di breakout kembali. Masih juga masih oke, masih golden cross ke atas, volumenya juga menarik. Dia breakout dengan volume dan terbentuk seperti candle rejection ya, tapi belum sih. Ini masih belum terkonfirmasi ya. Konfirmasinya mungkin besok atau beberapa hari mendatang ya. Tunggu dia kuat dulu 3.400. Apabila kuat di 3.400 kemudian akan sideways dulu ya. Sideways di atas. Kita lihat broksumnya ya, transaksinya dari tanggal 6 Februari karena dia adalah mulai kenaikannya ya dari 6 Februari ya. Ini koreksi terus dia cenderung naik ya. Masih ada small akumulasi nih, ada RX, BKJU di average kita tadi dulu di average sekitar 3.200-an ini ya. 3.200-an, 3.200 tuh di bawah ya. Di area MA20 kalau 3.200 ya di area ini, kemudian ada juga di average 3.400 paling tingginya ya. 3.400. Ya di area ini ya, di area support-support ini ya. Kita tarik lagi di dua candle ya, jadi 19 ya. Karena dia breakout. Masih ada akumulasi ya, ada akumulasi RX. Coba tanggal 20 ya, terakhirnya masih masuk nih RX ini masih cukup menarik ya karena tapi ada AKBK sudah keluar sedikit ya ini ya. Tapi RX masih masuk. Seperti itu, jadi memang ada yang jualan nih, AKBK jualan di sini dan RX masih terpantau masuk, tapi average marketnya itu ada di area 3.200 dan 3.400 ini ya, sebagai poin pentingnya ya. Jadi seperti itu karena sudah ada yang mulai cicil jual di sini ya, tinggal tunggu koreksinya sekalian ya, tunggu di 3.400 apabila kuat di situ masih oke, dia akan sideways dan kemudian di breakout kembali. Apabila 3.400 gak kuat, tunggu sekalian di MA20 di 3.190 karena ini sama uptrend. Jadi kita pantau ya, pantau koreksinya untuk bisa masuk ya seperti ini ya, dia rally dan kemudian koreksi ya. Kita pantau dia ini sudah mulai ngebis seperti ini ya. Ini ada ekor dari bawah sudah mulai ngebis jadi bisa spekulasi buy dan sudah plotting profit ya. Seperti itu juga untuk strateginya. Kita tunggu dia dulu ngebase, ada konfirmasi ngebase, jadi risk rewardnya nanti lebih menarik ya. Bisa dipantau di 3.400 sama di 3.200-an ya, di dekat MA20 untuk MDK. Oke, saham terakhir ya, ada emas. Emas juga saham uptrend nih ya. MDKA Group ini uptrend semua dan saat ini sudah eh, terkena area resistennya sepertinya. Ini ada ekor dari atas ya di data dia dulu resistennya di area 8.275 ya. Ada resisten dan masih oke nih ya, masih oke tapi memang lagi nanggung ya, jauh dari support nih ya. Dari jauh support MA20-nya cukup jauh, paling ngebase di area dulu ya di 7.100. Itulah area support berikutnya ya. Support berikutnya di emas ya apabila yang tertarik di saham ini ya. Kemungkinan nanti akan dekat juga dengan MA20 ya di area ngebase-nya ini. Apabila koreksi ke area itu cukup menarik nanti ya.
karena memang sudah cukup tinggi dan sudah ada udah ada ekor dari atas ya, sudah ada mulai seller karena ini saham uptrend bisa dilihat kuat terus ya bertahan di atas garis MA 50 dan 20-nya ya, dia selalu terjaga di garis MA 20. Ini baru aja breakout nih ya. Ini baru aja breakout nih ya, breakout jadi dulu sobat sideways dan di breakout ini ya. Ini adalah area dulu menjadi resisten di break, kemudian di retest kembali ya. Di dua kali retest kemudian mantul kembali. Jadi seperti itu secara perksasannya kemungkinan ini juga sama akan retest dulu ke supportnya kemudian akan naik kembali ya. Untuk saat ini perhatikan dulu di area 7.200 menjadi support minornya ya. Apabila yang suka band breakout juga bisa diperhatikan ya apabila 8.275 di breakout dengan volume dan rame, volumenya gede bisa masuk juga ya, tapi tetap harus hati-hati karena sudah di pucuk ya, takutnya nanti ada cuma false break malah turun ya, jadi harus siap-siap cut loss ya kalau terjadi false break. Kalau seperti ini lebih baik nunggu sekalian ya di supportnya ya, karena seperti itu dia karakternya, dia breakout, dia retest kembali, dan juga breakout, retest kembali ya, jadi juga sama kemungkinan ini gagal di breakout, kemudian di retest kembali ya di area 7.100-an. Volumenya kemarin kecil ya nih ya, sudah menandakan ya. Jadi volume di atas sudah mulai kecil, menandakan sudah nggak ada kekuatan lagi ya. Jadi nunggu sekalian, nunggu koreksinya ya di dekat MA20-nya nanti. MACD juga oke, masih golden cross ke atas ya. Ini Broksum saya tarik dari 20 Februari dulu ya. Nah, ini sudah ada distribusi ya. Di pucuk nih ada distribusi ya, NI ya. NI keluar, ini ada retail masuk nih sepertinya, ada Excel masuk ya. Kita coba tarik lagi dari pas dia retest support dulu ya, sekitar 2 Februari ya. 2 Februari di mana average marketnya 2 Februari itu di sini ya. Dia bentuk ekor dari bawah menandakan buyer masuk. Ada PD ya nih, ada PD barengan cukup banyak nih, PD, ZPEU di average, PD itu di 6.660. 6.660 sangat di bawah banget ya. 6.660 itu di bawah banget di arah ini ya, di situ ini ya. Jadi wajar dia terkoreksi ya. Wajar terkoreksi ya, walaupun barangnya cukup banyak ya. RF keluar, BB keluar, ini ada ZP nih, ZP di 7.200. ZP di 7.200 ya di area ini ya. Di 7.200 di arah ini. Jadi ZP masuk di arah ini, tapi PD sudah punya barang dari bawah. Jadi agak rawan karena memang average market ada di bawah semua ini ya. Dan candle ini ada yang distribusi. Jadi tunggu sekalian nunggu average-nya ZP ya di area 7.100 ini. Apabila dia kuat berarti ZP nanin jadi masih ada potensi naik lagi ya. Tapi apabila di breakdown ya nunggu sekalian di 6.675. Ini adalah area support juga ya di Fibonacci 0,3 ya apabila ditarik dari swing low ke swing high selama kenaikannya itu Fibonacci 0,3-nya itu di 6.475. Jadi seperti itu kalau saham uptrend itu biasanya retest di Fibonacci 0,3 dan average market juga di area ini ya tadi ya 6.000 PD tadi ya di 6.600 6.660 ya di area ini ya di area ini juga jadi ya terkonfirmasi sebenarnya ya dekat-dekat area ini. Jadi seperti itu untuk yang terkait dengan emas perhatikan di dua level ini di 7.100-an apabila kuat bisa spekulasi buy tapi apabila di breakdown nunggu sekalian di 6.650 sebagai support berikutnya di emas.